Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kehidupan dengan berbagai macam nikmat yang kalau kita hitung tentu sudah pasti kita tidak bisa menghitungnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati iman, jumpa lagi bersama saya Ismail Paji Al-Watan dalam acara Teras Hikmah, di mana kita menggali hikmah-hikmah kehidupan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal kita untuk menatap dan menapaki kehidupan ini ya dengan cita-cita atau dengan maksud untuk mendapatkan jalan yang lurus sebagaimana senantiasa kita ucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ikhwati iman, sebagaimana di pertemuan pertama kami sampaikan bahwa Islam adalah jalan keselamatan. Dan kami menyampaikan ada 7 jalan keselamatan itu. Yang pertama sudah kita bahas, yaitu the power of akidah. Maka dalam kesempatan ini, izinkan kami untuk menyampaikan the power of akhlak, ya kekuatan akhlak. Jika berakidah yang lurus adalah juga jalan bertauhid yang bersih dari kesyirikan, sehingga menjadi wasilah kita untuk mengetuk pintu langit saat kita terjepit di bumi, maka jalan keselamatan yang kedua adalah berakhlakul karimah. Berakhlakul karimah akan membuat manusia menjadi manusia seutuhnya. Perbaikan akhlak karimah adalah misi sang Nabi, maka beliau mengatakan innama bu'astu li utammima makarimal akhlak. Ya, sesungguhnya bahwa aku diutus ke dunia ini ya untuk menyempurnakan akhlak baik dari umat manusia. Ya, kebaikan-kebaikan kita sempurnakan supaya selamat dalam menatap dan menapaki kehidupan ini. Apa sih akhlak itu? Akhlak sendiri berasal dari bahasa Arab, yaitu khalaqa yakhluqu, yang berarti menciptakan. Nah, pencipta dalam bahasa Arab disebut khaliq. Ya, Tuhan. Nah, apa yang diciptakan disebut makhluk. Jadi ada hubungannya, akhlak makhluk berasal dari satu kata. Agar makhluk yang bernama manusia itu berbeda dengan binatang, diberikanlah aturan hidup ya dari Tuhan Azza wa Jalla yang bernama kode kehidupan, yaitu akhlak. Namun ketika dia lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya yang juga ditunggangi setan, itu disebut dia sudah berakhlakul mazmumah, akhlak yang tercela. Kalau akhlaknya baik, ya disebut dengan akhlakul mahmudah, terpuji. Saat dia istiqomah dengan akhlak mahmudah, maka ia masuk dalam zona akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa setelah akhlak kita bagus, maka harus dibarengi, setelah akidah kita lurus, maka harus dibarengi dengan akhlak yang baik supaya kita menjadi orang yang terbaik. Beliau mengatakan inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqa. Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian itu adalah yang paling baik akhlaknya. Namun sebelumnya, hadirin rahimakumullah, untuk menggambarkan betapa sempurnanya akhlak Rasulullah, betapa sempurnanya jiwa raga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang cukup menginspirasi, memahami, sehingga timbul kecintaan kita yang lebih lagi ya kepada Rasulullah. Suatu ketika ada orang Badui ya, datang ke Mekah ya untuk bertawaf mengelilingi Ka'bah. Nah, dalam bertawaf itu ya dia berucap, berzikir ya Karim terus sampai dia mengelilingi Ka'bah. Pada saat yang sama Rasulullah berada di belakang dia.
Rasulullah senang melihat ada orang Badui, orang pedalaman Arab datang bertawaf, kemudian menyeru ya Karim, ya Karim. Nabi spontan juga mengucapkan ya Karim, ya Karim. Karena terus-terus begitu, dia jadi curiga. Orang Badui ini curiga. Jangan-jangan orang di belakang ini mengolok-olok ini. Maka dia berbalik arah. Langsung dia tatap wajah Nabi. Dia katakan, hei orang tampan, kalau tidak karena ketampananmu dan kegagahanmu, niscaya akan aku laporkan engkau kepada nabiku, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW pun tersenyum, lalu bertanya, tidakkah engkau mengenal nabimu, wahai orang Badui? Orang itu menjawab, belum. Lalu Nabi bertanya, jadi bagaimana engkau beriman kepadanya? Si Badui berkata dengan mantap, aku percaya dengan mantap atas kenabiannya. Walaupun belum pernah berjumpa dengannya, aku membenarkan putusannya, sekalipun aku belum pernah bertatap mata dengannya. Masya Allah, mantap ini iman. Nabi lalu dengan tatapan kasih sayangnya berkata, wahai orang Badui, ketahuilah, aku ini nabimu di dunia dan penolongmu kelak di akhirat. Melihat Nabi di hadapannya, dia tercengang, seperti tidak percaya, seakan-akan mimpi. Maka dia bertanya kepada Nabi, Tuhan, ini Nabi Muhammad? Nabi? Nabi menjawab, iya. Ia segera menunduk untuk mencium kaki Nabi. Melihat hal itu, Nabi segera menarik tubuhnya agar berdiri bersamanya. Nabi berkata kepadanya, janganlah berbuat serupa itu. Perbuatan serupa itu biasa dilakukan oleh hamba sahaya kepada tuannya. Allah mengutusku bukan untuk menjadi takabur dan minta dihormati atau diagungkan, akan tetapi demi membawa kabar basyiran wa nadhira, kabar gembira dan kabar ancaman bagi yang mengingkari, gembira bagi yang mengikuti apa yang aku dakwahkan. Ikhwati iman, walaupun Nabi kita gagah rupawan, sempurna fisik, dan mengundang kekaguman siapa yang memandangnya sebagaimana orang Badui tadi, tetapi Allah tidak pernah memuji fisik Nabi. Tapi Allah katakan, Allah firmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar berperilaku mempunyai akhlak yang agung. Al-Qalam ayat 4. Ikhwati iman, namun kadang-kadang di kehidupan kita itu kan memang kehidupan manusiawi, duniawi. Kadang-kadang mudah berubah. Maka ada istilah dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Maka kadang kita jumpai ada orang yang ibadah mahdhahnya sudah bagus, penampilan syar'i, namun kadang lisannya masih suka menyelet hati dan perasaan sahabatnya. Tangannya ringan untuk hal yang dilarang, masih suka pamer, riya, sum'ah. Mengapa? Orang Inggris bertanya, why? What happened? Orang Sunda bertanya, kumaha aya naon? Orang Flores, Adonara, tempat saya, biasa bertanya, nengaku ada apa itu? Mengapa? Jawabannya cuma satu, kurang menghayati role model, usikum wa nafsi. Sebab yang namanya berakhlak, ya sekali lagi kita harus punya role model. Adapun the top role model kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, kita kadang-kadang membaca ayat cuma sampai di sini, bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik, hanya sampai di sini. Padahal kalau kita baca selanjutnya, liman kana yarjullaha wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsira. Ya, suri tauladan yang baik itu ya adalah bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Ada tiga syarat yang membuat keteladanan Nabi itu mudah melekat dalam kehidupan kita.
Yang pertama, orang yang mengikuti Nabi itu harus betul-betul bahwa yang diharapkan itu adalah rahmat Allah. Ketika dia ingin mengikuti, mencontoh Nabi, dia mengharapkan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Karena Nabi adalah bukti kasih sayang Allah kepada umat Islam. Benar-benar karena cinta, tulus, ikhlas. Bukan karena ada sesuatu, ada udang di balik batu. Wal yaumal akhir itu adalah dia mempunyai visi yang jauh ke depan sampai hari kiamat. Bahwa apa yang dia lakukan hari ini, dia panennya nanti di hari kiamat. Jadi dunia bagi dia hanya jembatan yang menyampaikan dia kepada hari kita dibangkitkan. Wa dzakarullaha katsira, dan hatinya tidak pernah kosong mengingat Allah. Ya, orang-orang ini hatinya sensitif. Orang yang selalu mengingat Allah hatinya sensitif. Itulah yang dikatakan apabila dibacakan ayat Allah, hatinya bergetar, hati yang seperti ini. Orang-orang seperti inilah mudah ya mendapatkan transfer uswatun hasanah ketika dia ingin mempelajari apa yang ada pada diri Nabi. Semoga kita masuk dalam golongan itu. Ikhwati iman, bicara akhlak kita tidak lepas dari bicara tentang pendidikan. Pendidikan hari ini beraneka rupa. Namun jika pendidikan itu membuat akhlak anak-anak kita bisa menjadi lebih baik, pengetahuan agamanya baik, berarti ada kesinambungan antara pendidikan orang tua di rumah dan pendidikan di sekolah. Pendidikan itu harus berkesinambungan Bapak Ibu sekalian. Namun jika sudah bersekolah, anak-anak tidak berubah akhlaknya, pengetahuan agamanya juga tidak ada perkembangan, segera masing-masing pihak berintrospeksi, berkomunikasi, ya, sehingga ada solusi. Jadi hadirin rahimakumullah, sekolah yang baik ya ikhwan adalah sekolah yang tidak memisahkan nilai agama dalam berbagai aktivitas akademik maupun non-akademik. Di sekolah tersebut ya harus betul-betul memperhatikan yang namanya ruh spiritual, ruh Qur'aniyah, ruh akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, ruh pelajaran-pelajaran agama. Maka Nabi mensupport kita dengan ucapan beliau, sabda beliau, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan, maka Allah akan membuatnya faham tentang agama. Allah mudahkan cara dia belajar agama dan sebagainya. Sekali lagi, jika kita bicara sekolah, kampus, dan lembaga pendidikan lainnya, yang tergambar dalam benak kita adalah remaja. Generasi muda harapan bangsa, itu adalah remaja kita hari ini. Imam Syafi'i mengatakan, Subhanul yaum rijalul qad. Pemuda hari ini adalah pemimpin masa yang akan datang. Setelah kita bicara tentang generasi muda, kita bicara tentang estafet kepemimpinan. Mereka generasi muda bukan berhenti pada kata penerus, tapi juga pelurus. Dia tidak bisa meneruskan yang bengkok, maka itu akan berbahaya. Tapi dia meluruskan yang bengkok. Jadi dia penerus sekaligus pelurus. Sebagai apa? Sebagai agent of change, agen perubahan. Ketika kita bicara kepemimpinan, maka kita harus bicara tentang visinya. Dan alangkah bahayanya jika seorang pemimpin lahir dari rahim kejahilan yang jauh dari spirit keagamaan yang hanif. Nanti ketika ia mulai terasing dari nilai agama, dia mendapatkan kedudukan, dan ketika dia merasa nikmatnya kekuasaan, dia akan sulit menerima kenyataan bahwa kekuasaan mesti dipergilirkan. Nah, kalau sudah sampai di sini, untuk mempertahankan kekuasaannya, ia akan melakukan segala cara. Jika misinya berhasil, akan matilah bibit-bibit ya kepemimpinan yang mestinya tumbuh subur. Yang lahir nanti adalah pemimpin yang otaknya disuntik dengan ide-ide orang lain dan penuh dengan kepalsuan. Ya tentu, ya bangsa kita akan rugi.
Saat ini dan seterusnya, dari mana kita mulai membenahi bangsa ini, ya ikhwani fillah? Kita tidak bisa menerangi ruangan yang gelap dengan keluh kesah, protes, bahkan marah-marah. Ambillah pelita, terangi di sekelilingmu. Ya, saya masih ingat tuh Agi mengatakan ya kita mulai dari 3M. Ya, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari yang kecil, mulai saat ini. Jangan pernah kita tunda-tunda lagi. Ikhwani iman, dulu dikisahkan ya, ada seorang tokoh masyarakat yang hebat ingin membenahi negerinya. Namun akhirnya ia putus asa, tidak menemukan jalan. Namun setelah melakukan perenungan, dia mengatakan, mengapa? Ya, dia tidak mulai dari dirinya sendiri. Ini selaras dengan yang disampaikan Agim yang saya kutip tadi. Setelah itu ia mulai membenahi keluarganya. Keluarganya menjadi panutan masyarakat. Masyarakat akhirnya sadar meniru apa yang dilakukan oleh keluarga yang berhasil, yang satu dengan yang lainnya, akhirnya mempengaruhi masyarakat yang lain. Lama-lama misinya memperbaiki negara pun tercapai. Namun mata rantai dari kesadaran membangun masyarakat harus bersanadkan menghidupkan dakwah Nabi. Kalau kita umat muslim, tidak bisa tidak. Caranya selain Al-Quran dan hadis yang wajib ada di rumah kita, mesti ada buku sirah tentang Rasulullah, ya sirah tentang Rasulullah, sirah sahabatnya, untuk dibaca dan dikaji dari mereka umur-umur SD. Dan ini disadari oleh tokoh dunia sekelas Albert Einstein. Itu dia pernah berkata begini, genius is contagious. Genius itu menular. Jadi kisah-kisah hebat tentang sahabat itu harus dari awal sudah kita masukkan di dalam benak anak-anak kita. Sebelum kartun-kartun, novel-novel picisan, sinetron, film-film, game-game, ya. Sebelum itu sudah masuk dulu, membuat barikade agar hal-hal murah itu tidak masuk dalam otak mereka. Kalau yang masuk model-model tadi, ya, yang model-model film, sinetron, game sudah masuk otak mereka, apalagi mereka berkenalan dengan zat adiktif, kemudian jadilah mereka geng motor dan sebagainya. Ini sudah, kalau udah sekolah tetap susah. Ini diistilahkan oleh guru saya dulu, namanya almarhum Dr. Bukhari Nasution, Allahu yarham. Dia mengatakan kalau generasi model begitu itu namanya kalau udah masuk sekolah juga agak susah. Karena mereka garbage in, garbage out. Sampah masuk, sampah keluar. Ikhwani iman, sekali lagi ya, kalau kita mencari titik pangkalnya tadi ya, selain dari yang saya sebutkan tadi, tentu peran seorang ibu. Di dalam khazanah bahasa Arab, peran ibu dalam menciptakan, dalam mengawal akhlak mereka itu disebut dengan al-ibu, itu adalah madrasatul ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama. Wal ab raisuha, dan bapak itu adalah kepala sekolahnya. Jadi kalau ibu betul-betul bisa menjadi sekolah pertama bagi anaknya, wabil khusus bagaimana menumbuh kembangkan anaknya dengan akhlakul karimah, kemudian ayahnya juga menyadari itu, ya insya Allah akan lahir generasi yang hebat. Untuk menutup poin kita tentang the power of akhlak ini, ya, agar kita menyadari, agar kita aware bahwa betapa pentingnya akhlak itu dari tingkat yang paling rendah, rumah tangga, sampai dengan bernegara, berbangsa. Ada seorang penyair Mesir namanya Shawki Bey. Beliau mengatakan begini, innamal umamu akhlaku ma bakiyat, wa in humu dhahabat akhlakuhum dhahabu. Sesungguhnya adapun bangsa-bangsa yang dulu masih bisa bertahan itu karena mereka menjadikan akhlak itu sebagai panglima. Namun ketika akhlak itu tidak mereka perhatikan, akhlak itu mereka anggap remeh, maka runtuhlah bangsa itu. Berbicara bangsa atau kekuasaan yang runtuh, saya ingin sedikit ya sebelum menutup ini ingin
mengajak flashback kembali ke belakang. Kita mulailah dari Bani Umayyah. Ketika penguasa terakhirnya lemah akhlaknya, lemah pertahanannya, mereka habis dibantai oleh Bani Abbasiyah. Seluruhnya, mau kecil besar. Tapi begitu juga Allah pergilikan hari ketika Bani Abbasiyah akhlak dan moralnya dikendalikan para perdana menteri yang kebanyakan orang Persia, mereka pun diruntuhkan oleh Hulagu Khan. Habis dibabat semua warga kerajaan. Begitu juga Turki. Ketika dia bisa menguasai sepertiga dunia. Ketika Janisarinya berbeda dengan Janisari yang awal. Yang begitu nilai jihadnya begitu tinggi. Janisari berikutnya adalah Janisari yang sudah banyak mengenal dunia. Banyak mengenal kemewahan. Terjadi konflik satu dengan yang lainnya. Mulai tertarik dengan dunia. Pusat mulai sulit mengontrol bawahan. Kerajaan-kerajaan bawahan mereka. Mereka menjadi lemah. Datang musang berbulu domba, namanya Mustafa Kemal Atatürk menghabisi mereka. Runtuhlah kerajaan Turki per tahun 1124. Di Nusantara pun ada. Kerajaan besar, kerajaan pertama Islam namanya Demak. Tapi di sana akhlak bukan panglima, tapi panglima adalah nafsu berkuasa. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadi persaingan di dalam istana. Paman membunuh keponakan, keponakan membunuh paman, keponakan dengan keponakan saling berbunuh, ikut campur besan, ikut campur menantu. Akhirnya hancur itu kerajaan. Ikhwati iman, akhlak mesti menjadi panglima dalam kehidupan kita. Agar kita terhindar dari istilah homo homini lupus. Manusia satu jadi mangsa manusia lainnya. Tentu kita tidak ingin hidup seperti di hutan rimba. Kita adalah makhluk yang beradab, maka kita harus menciptakan kehidupan ini dengan rambu-rambunya adalah akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Jumpa lagi di jalan keselamatan dalam Islam yang ketiga, yaitu the power of knowledge and science. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.